Jika Batman punya helm, kemungkinan dia pilih ini. This is Zeus ZS611C. Merupakan desain lanjutan dari Zeus ZS611, di mana perbedaannya terletak jelas pada penambahan chin guard yang dapat dilepas dan dipasang kembali. Dengan adanya chin guard tersebut, helm ini memiliki dua tampilan yang berbeda, yakni full face pada saat chin guard terpasang dan open face pada saat chin guard tidak terpasang. Simple toh? Ini punya teman saya, kebetulan dia beli tahun lalu dengan harga 700.000. Mungkin salah satu atau bahkan helm convertible yang murah dan lagi ada di pasaran. Again, mereka sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan memberikan fleksibilitas dalam sebuah helm yang tidak merobek dompet. Seperti komentar baik dari Mr. Moon Kyung Cho yang satu ini. Dan tidak seperti helm full face modular yang punya ability untuk membuat chin guard-nya itu flip sampai ke belakang. ZS611C itu juga modular tapi open face modular. Kalau di luar negeri itu bilangnya helm convertible. Maksudnya itu helm benar-benar bisa memberikan kamu kesempatan untuk mempunyai dua helm yang berbeda secara komplit. But again, this is modular helmet, open face modular. Warnanya juga beragam, ada warna favorit saya kalau punya helm. Ada solid putih, matte black, fluor yellow, silver, dark silver, dan black glossy seperti yang ada di atas meja ini. Salah satu brand yang ada di negara Wakanda yang jujur li saya suka. Kalimat diam-diam menghanyutkan sepertinya sangat pas dengan helm import yang satu ini. Maksudnya helm ini bukan yang dar-dar viral nari-nari di TikTok terus ternyata pas dipakai seminggu busanya langsung inrayan. Kurang lebih helm ini punya desain yang lahir 5 tahun yang lalu. Apakah masih worth it untuk dimiliki di zaman sekarang? Jawaban singkat, yes. Karena memang core dari desain helm ini tuh udah bagus. Catatan singkat untuk fitment, intermediate oval head shape. Secara struktur sama persis dengan ZS611, cuma ada satu hal unik nih. Ketika chin guard itu terpasang, yes, busa pipi kiri dan pipi kanan rada lebih mengapit gitu. Seketika rasanya seperti pakai helm M, padahal helm yang lagi dipakai itu ukuran L. Kalau nggak percaya, ini teman saya, Nico, yang punya helm ini, lagi sibuk aja nih buka usaha di Ciledug. Lingkar kepala dia ini 56 cm dan intermediate oval head shape. Jadi untuk ukuran L, helm ini cukup baik nemplok di kepalanya. Digoyang-goyangkan juga helmnya tidak begitu telat mengikuti irama kepala. Cuma saran saya, sepertinya kepala Nico ini lebih sempurna kalau pakai ukuran M. Satu kata dari yang punya helm ini adalah nyaman. Approve. Thank you Nico. Ingatlah kawan, jika mereka sepenuhnya dikonfigurasi menggunakan chin guard, mereka akan sedikit lebih berat. So with everything on it, helm ini memiliki total berat sebesar 1,620 kg. Apakah berat untuk perjalanan jauh Bandung-Jakarta-Jakarta-Bandung? No. Saya jelasin nanti di akhir video. Tapi rata-rata berat helm full face itu ada di range segini. Kalau helm yang benar-benar modular mah, 2 ton kali. Ketika kamu tidak memakai chin guard-nya ini, iya, balik lagi ke berat semulanya ZS611, yaitu 1,455 kg. Oke, cukup historinya. Let's take a look at the helmet itself. Karena ZS611 adalah video pertama di YouTube, mari kita to the point aja dan yes, nilai saya terhadap ZS611 ini tidak berubah. Ventilasi skim, ada 2 di depan, berfungsi dan adem. Buka, tutup, buka, dan tutup. Kita menuju ke bagian belakang and remember, helm ini punya 2 intakes dan 3 exhaust. Passive. Artinya mereka selalu on, selalu terbuka, mampu membuang udara panas dari dalam menuju keluar. Fitur paling killer di helm ini, Smoke Sun Visor. Menurut saya pribadi dan tanpa keraguan, sempurna. Besar, lebar, dan intensitas warnanya sangat baik untuk meredam teriknya cahaya matahari. Anti UV 400 juga, jadi dia bisa mencegah pembakaran kulit. Mekanisme kaca utama ZS611C didesain sangat stabil pada kecepatan tinggi, serta mudah dilepas dan dipasang kembali tanpa memerlukan alat bantu. Juga sudah banyak orang yang suka juga bahwa desain helm ini hampir tidak ada suaranya. Ngelihat sekilas, helm ini memang sama. However, ZS611C ini memang ada 2 lubang di kiri kanan bawah helm untuk sebuah fitur utama. The big selling point in my opinion is the chin guard. This is the chin guard. Very low profile, terbuat dari bahan ABS yang berstruktur didesain secara mutakhir. Hitung-hitung fungsi chin guard ini adalah untuk melindungi wajah pengendara dari dampak benturan yang keras saat terjadi kecelakaan. Amit-amit. Chin guard ya dirancang secara detail juga agar dapat menyatu dengan visor dan membuat visor dapat menutup dengan rapat. Ada ventilasi tepat di depan dagu,
Buat yang belum tahu, ini adalah bagian EPS. Bisa terlihat sampai bagian depan juga. Ada busa gitu melintang di depan, berfungsi sebagai peredam saja ketika kaca utama diturunkan, biar nggak baret. Sistem ceklekannya juga ada di kiri kanan sini, yang menurut saya sangat bagus. Dan chin curtain di bawah sini, rapi banget, elastis, jaring-jaring gitu. Helm ini semakin sempurna dalam memberikan perlindungan dan kenyamanan berkendara. Tirai yang dapat dilepas dan dicuci ini berfungsi untuk mengurangi partikel-partikel yang tidak diinginkan masuk ke dalam helm. Juga hal yang kamu belum tahu, yes, dia ini DOT. No. Listen carefully. This is DOT SNI, this is DOT. Maybe juga SNI. Cara bukanya juga sangat simple. Ada tuas warna merah di kiri kanan sini, tarik ke belakang dan voila! Dia akan copot. Tarik tuas merah ini juga bisa dilakukan satu persatu. Maksudnya bagian kiri duluan yang dilepas, ataupun bagian yang kanan. Jadi nggak harus bersamaan. Again, satu nilai fleksibilitas. Cara pasangnya juga mudah banget. Tuas merahnya ini biarin aja. Kamu tinggal fokus masukin kunci ini ke dalam. Sampai bunyi klik yang keras. Ingat, kiri kanan harus bunyi ya. Voila! Yang saya rasain ketika menggunakan chin guard ini adalah angin teredam lebih baik aja di depan mulut sampai leher. Yang kesembur sama angin tuh hanya bagian leher kiri dan kanan. Ya, sama percis lah ketika kita lagi pakai helm full face. Saran saya ketika lagi full face kayak gini, buka kaca normal. Nutup, jangan pakai dua jari, karena kamu pasti akan kejepit. Gerakan kamu jadi banyak nanti untuk menutup sebuah kaca. Cara terbaik adalah dari kaca teratas, dorong ke bawah. Kurang lebih seperti menggunakan helm Arai pada umumnya. The shell itself is going to be ABS. Again, that's how you are able to get under 1 juta price point. And keep that in mind. Kalau kita menuju rantai makanan yang ada di atas, brand manufacturer helm yang lain maksudnya, itu mereka membuat helm modular dengan material fiberglass. Mereka menawarkan level protection yang sama juga atau bahkan lebih, tapi kamu juga akan mendapatkan faktor helm yang lebih ringan. Ingat, fiberglass dengan ABS ataupun thermoplastik seharusnya lebih ringan. Seharusnya. Let me grab my donut. Ulala, hari Senin. ZS611C ini pada umumnya sangat mudah untuk dilepas pasang. Paddingnya mau di swap pakai yang M ataupun size yang lebih besar juga bisa. Karena memang helm ini cuma punya satu shell. Dan tipikal di brand Zeus, mereka menggunakan quick release buckle. Yang artinya kamu dapat melepas pasang dan mengencangkan helm ini ketika menggunakan sarung tangan. Beberapa orang menyukai fitur pengikat helm menggunakan double D-ring karena faktor kenyamanan dan keamanan. But hey, ini sudah jadi keputusan yang sangat baik yang dibuat Zeus Taiwan. Tidak ada pressure point di depan jidat kamu, jadi jangan takut. Pokoknya ZS611C ini memiliki desain dan kualitas yang sama seperti kembarannya, serta ramah bagi pengguna kacamata. 3D liner, ini adalah size large. Terbuat dari bahan microfiber, very soft, dapat menyerap keringat, dan bisa mengalirkan udara yang baik di dalam dan membiarkan kepala kamu tetap sejuk. Oh iya, buat yang penasaran, beli helm ini akan dapat satu pasang side plate veneer dan juga manual book. Bisa di screenshot buat dibaca-baca. Bada bing, bada boom. Buat yang belum tahu kenapa aliran udara helm Zeus itu killer banget di kelasnya, perhatikan, lihat EPS di dalam helm ini. Lubang 10 mm dari air intake di depan, dan 10 mm lubang exhaust di belakang. Parit-parit di dalam itu banyak dan super dalam banget. EPS itu nggak cuma busa yang dimolding melengkung, tapi benar-benar didesain sedemikian rupa. Ada 6 lubang channels, atau di channel ini kita bilangnya parit-parit aja lah ya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man, itu banyak banget. Dan dalam loh. Dan 4 parit diantaranya itu tertutup oleh deflektor ini. Saya baca forum Zeus di luar negeri gitu, kalau kamu ingin mempercepat aliran udara di dalam, kamu bisa mencopot deflektor di atas sini. Saya belum coba, jadi saya belum bisa rekomendasi. But good to know. Size comparison. Ini ZS611, oli terbaik motor Matic, helm terbaik 2022, review sebelumnya R1 Max, dan salah satu ban harian rasa balap terbaik buat Matic di Indonesia, Michelin Pilot MotoGP. Apa yang saya suka? Number 1, the looks atau bentuknya itu good looking. Number 2, finishing produknya itu rapi banget, jadi kesan kualitas barang importnya itu ada. Number 3, berat ya. Ini helm memang segitu beratnya.
Tapi buat yang belum tahu, berat helmnya itu tersentral rada di tengah belakang sejajar dengan tengkuk leher. Jadi rasanya itu balance apalagi pas dipakai perjalanan jauh. That is why banyak yang pakai, at least di Jakarta. Apa yang saya tidak suka? Number one, mungkin tuas dari cara bukanya chin guard ini kali ya. Rada ribet. Jari kita itu gerakannya berlawanan. Mungkin kalau tuas merahnya ada di bawah terus ditarik ke depan untuk lepas, atau ada di atas tarik ke depan untuk lepas, mungkin akan lebih simple. Number two, penyakitnya ZS611. Baret halus di bagian ujung kaca itu masih ada, tapi nggak sampai mengganggu penglihatan kok. Malah beruntungnya nggak kelihatan sama sekali ketika berkendara. Sekali lagi, saya tidak di-endorse oleh pihak brand ataupun importer utama yang ngejual helm ini. Kalau kamu pingin punya helm yang awet selama 5 tahun ke depan, berfungsi dan punya looks, ini salah satu kandidat yang terbaik. Gold Tear. Kalau saya keluar kota, siap perjalanan jauh tapi nggak mau pakai helm open face, ini pilihannya. Dan ketika sampai di kota tersebut tapi maunya jalan-jalan pakai helm open face, ini pilihannya. Saya Gerard Newtype, thank you so much for watching, I'll see you in the next awesome video. Ciao!